Puji segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan juga tidak lupa salawat berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga teman-teman yang saya banggakan, dan juga hormat saya kepada Rasul Pengaku Bu Dede, Bu Siti, Khadijah, PDI, PPD. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Allah, Nabi dan Rasul sebagai konsep pendidikan. Dan yang pertama akan dibahas oleh saya. Pertama adalah Allah sebagai Maha Guru. Dan yang poin yang pertama, Allah memiliki 99 husna dan nama-nama teragum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang baik, namun lebih dari itu. Selain itu Allah juga mempunyai nama-nama yang teragum dalam 99 nama tersebut. Apabila kalimat ini atau kalau husna ini digunakan di dalam doa, maka kita akan lebih cepat terkabul. Selanjutnya hadis tentang dunia terkenal kecuali zikir dan pelajar dan pengajar. Itu hadisnya, inna dunia maluna ma fiha illa zikrullah wa ma wa ilmu au alim. Yaitu ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan segala isinya pun juga terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengan dengannya, yaitu orang yang alim atau pelajar. Selanjutnya ada surah Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alamal insana ma lam ya'lam, allazi 'alama bil qalam." Itu artinya yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Berikut adalah esensi Allah sebagai Maha Pengajar. Yang pertama, Maha Pencipta. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan sesuatu seperti yang Allah ciptakan. Manusia yang dapat menciptakan sesuatu, dan itu pun berasal dari ciptaan Allah. Yang kedua adalah Allah Maha Pemelihara. Allah selalu memperhatikan makhluk-makhluknya, seperti memberi rezeki, juga memelihara hamba-hambanya. Yang benar-benar mendapatkan pemeliharaan adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Karena tidak mungkin orang yang ingin diperhatikan namun dia tidak pernah memperhatikan orang tersebut. Demikian juga Allah, walaupun hakikatnya Allah tidak memerlukannya, karena Allah Maha Kaya dan Maha Sempurna. Yang ketiga adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidaklah dia manusia dianugerahi rasa kasih sayang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kasih sayang Allah itu berasal dari satu bagian dari 100 bahagian yang dimiliki Allah. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat itu 100 bagian, disimpan di sisinya 99, dan diturunkannya di bumi ini satu bagian. Inilah bagian dari seluruh makhluk hidup. Kasih sayang dari Allah pada seluruh makhluk hidup. Yang keempat, Allah yang Maha memberi petunjuk. Dialah yang memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Dialah yang memandu dan mengarahkan segala perbuatan yang ada manfaatnya untuk diri hambanya dan orang lain. Maka dari itu manusia memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak terjerumus ke dalam lembah kehancuran dan kesesatan. Meskipun manusia itu sudah menjadi ilmuwan yang terkenal atau tersohor,
tetapi harus tetap juga memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya tentang Nabi dan Rasul sebagai program pendidikan akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Nabi dan Rasul. Di sini telah tertulis bahwa Nabi adalah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Seperti Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Lebih jelasnya yaitu Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini bisa berupa syariat baru atau penguatan syariat yang sudah ada. Namun, seorang nabi tidak selalu diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia secara luas. Seringkali wahyu yang diterima seorang nabi adalah untuk dirinya sendiri atau untuk kalangan terbatas yang berada di bawah bimbingannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, perbedaan krusialnya adalah seorang rasul diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Mereka diutus dengan misi khusus untuk membimbing, mengajar dan menyeru kaumnya kepada kebenaran. Seringkali dengan membawa syariat atau risalah baru yang harus diikuti. Dan poin selanjutnya yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi tidak membawa syariat baru, sedangkan Rasul membawa syariat baru. Dan semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Lebih jelasnya yaitu seorang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak selalu membawa syariat, hukum, atau aturan hidup yang baru. Wahyu yang diterima Nabi umumnya berfungsi untuk memperkuat atau mengingatkan kembali syariat yang telah ada sebelumnya yang dibawa oleh Rasul. Nabi tidak diwajibkan menyampaikan wahyu tersebut secara luas kepada umat manusia jika wahyu itu hanya untuk dirinya atau kelompok kecil. Sedangkan seorang rasul juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka selalu membawa syariat baru atau pembaharuan, syariat yang signifikan untuk kaumnya. Rasul memiliki kewajiban mutlak untuk menyampaikan risalah dan syariat baru ini kepada umat manusia secara luas, membimbing mereka menuju jalan yang benar. Mereka diutus untuk mengubah kondisi masyarakat dan membawa mereka kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Karena setiap rasul pasti menerima wahyu sehingga berstatus nabi. Namun tidak setiap nabi diutus dengan syariat baru dan kewajiban menyampaikannya secara universal. Selanjutnya, Nabi dan Rasul sebagai prototipe pendidikan. Menurut Imam Ghazali, guru adalah profesi paling mulia dan Rasul diutus sebagai pengajar. Lebih jelasnya yaitu peran Nabi dan Rasul tidak hanya sebatas pembawa wahyu, tetapi juga sebagai prototipe pendidikan terbaik bagi umat manusia. Mereka adalah guru dan pembimbing pertama yang diutus untuk mendidik umat dalam segala aspek kehidupan, baik itu spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu seorang cendekiawan muslim terkemuka yang menyatakan bahwa guru adalah profesi yang paling mulia. Pernyataannya yaitu menegaskan betapa tingginya kedudukan seorang pengajar, sejalan dengan misi para nabi dan rasul. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan tentang profesi guru. Yang pertama ada guru menyempurnakan dan menyucikan jiwa. Lebih jelasnya adalah dalam perspektif pendidikan Islam, guru memiliki peran sentral dalam menyempurnakan dan menyucikan jiwa siswa. Tugas guru tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak mulia dan spiritualitas. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tugas utama guru adalah menyempurnakan, membersihkan dan menyucikan hati manusia agar
lebih dekat kepada Allah. Selanjutnya ada pendidikan pembinaan karakter menuju Allah. Lebih jelasnya adalah pembinaan pendidikan karakter adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan kepribadian yang baik pada individu. Tujuannya adalah membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas, empati, dan tanggung jawab. Pembinaan karakter melibatkan berbagai aspek, termasuk pengetahuan tentang nilai moral, mencintai kebaikan, dan melakukan tindakan yang baik. Selanjutnya itu ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, amanah. Amanah secara bahasa berarti sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Dalam konteks agama Islam, amanah adalah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada seorang, baik itu berupa tugas, kewajiban maupun titipan, yang harus dijaga ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Amanah juga berarti sifat dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tabligh. Tabligh dalam Islam berarti menyampaikan atau menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain, baik melalui ceramah, diskusi maupun media lainnya. Tujuan tabligh yaitu adalah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, menjauhi kemungkaran, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fatona. Fatona dalam konteks sifat Nabi dan Rasul berarti cerdas dan bijaksana. Sifat ini merupakan salah satu dari 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Selain siddiq, amanah, dan tabligh, fatona juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mengerti, dan peduli terhadap lingkungan sekitar, serta memiliki kemampuan untuk mencari solusi terbaik dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir ada siddiq. Siddiq dalam bahasa Arab berarti benar atau jujur. Dalam konteks Islam, siddiq adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa perkataan, perbuatan, dan sikap mereka selalu benar dan dapat dipercaya.